محمد رسول الله في كل حكيم وسلم الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur atas hidayah, taufik, rahmah, inayah pada kita semua. Salawat salam mudah-mudahan dihaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin. Pagi ini masuk ayat 11 suratul A'raf, akan membicarakan tentang iblis, setan yang selalu menggoda manusia, menggoda Nabi Adam, kemudian menggoda anak cucu Nabi Adam, dan dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 11, mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا
Qala fahbid minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال إنك من المنظرين ولقد خلقناكم walan laqad yakti teman-teman khalaqna nyiptaaken ingsun kum ing sira kabeh summa mongko kari-kari sawwarna gambar ingsun kum ing sira kabeh summa qulna nuli ngendika ingsun Allah lil malaikati marang para malaikat usjudu padha sujuda sira kabeh li adama marang nabi Adam fasajadu mongko padha sujud sapa malaikat illa kejaba iblisa bacaannya 2 harokat tapi kalau berhenti 5 harokat namanya mad arid lisukun seperti minas sajidin illa iblis lam yakum minas sajidin illa iblisa kejaba iblis lam yakun ora ono iya iblis iku minas sajidin saking golongane wong kang padha sujud qala dawuh Allah taala ma mana'aka ma utawi apa iku mana nyegah iya maka ing sira ma utawi apa iku mana nyegah iya maka ing sira alla tasjuda yento ora sujud sapa sira iblis id amartu nalikane perintah ingsun ka ing sira qala matur iya iblis ana utawi ingsun iku khairun luwih bagus minhu tinimbang saking Adam khalaqtani nyiptaaken panjenengan ing ingsun min narin saking geni wa khalaqta lan nyiptaaken panjenengan hu ing Adam min tinin saking lempung qala dawuh Allah taala fahbib mongko muduna sira iblis minha saking jannah saking swarga fama yakunu maka ora ana iku laka kedue sira apa anta takabbara yento gumedhe sapa sira kamu tidak punya hak atau kamu tidak pantas untuk menyombongkan diri fiha ing dalam swarga fakhruj maka metu sira
innaka setuhune sira iku minas saghirin golongane wong kang padha ina. Di ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang penciptaan terhadap manusia. Sungguh kami ciptakan kalian, kemudian kami gambar, kami bentuk kalian. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Kisah ini diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim untuk menyebutkan tentang kejadian manusia dan tentang kemuliaan manusia. Allah ciptakan manusia dari tanah liat. Allah bentuk menjadi bentuk manusia punya wajah yang sempurna, tangan, kaki. Makhluk yang paling sempurna manusia. Selain manusia, jalannya macam-macam, makannya macam-macam. Ada makan langsung dengan mulutnya, kalau manusia dengan tangan. Jalannya ada yang merangkak manusia berdiri, manusia punya akal dan seterusnya. Dibentuk menjadi bentuk yang sempurna dengan bermacam-macam wajah manusia. Wonten sing bunder, wonten sing lonjong, wonten sing pawakane kuru, wonten sing pawakane lemu, wonten sing gendut, wonten sing krempeng. Sedaya niku ciptaane Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya cucu dari Nabi Adam, ada yang kulitnya putih sampai merah, ada yang kulitnya coklat sampai hitam sampai kelabu. Nggih, sampai kelabu, macam-macamnya manusia. Satu sama lain tidak boleh menghina, harus menghormat, karena semuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sempurna ciptaan manusia yaitu Nabi Adam alaihi salam, para malaikat diperintah bersujud. Ini menandakan bahwa manusia lebih mulia daripada malaikat. Karena manusia ada yang paling pandai, ada yang menjadi kekasih Allah, yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan ajaran kepada umat manusia. Malaikat tidak ada yang diutus untuk menyampaikan ajaran kepada manusia. Malaikat diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Beribadah, ada yang sujud terus, rukuk terus, beristighfar, ada yang bertasbih terus dan seterusnya. Manusia macam-macam. Mulai saking nabi, rasul sampai manusia yang paling jahat ada. Manusia yang paling baik akhlaknya sampai yang paling buruk akhlaknya, yang paling tinggi kuat imannya sampai yang tidak mau beriman. Macamnya enten sedaya. Nah, malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam. Diceritakan di juz 1 karena Nabi Adam diberi ilmu pengetahuan yang banyak. Diberi ilmu yang tidak diberikan kepada para malaikat. Semua malaikat mau bersujud. Di dalam tafsir disebutkan sujudnya malaikat itu bukan kepala diletakkan di lantai, mboten. Sujudnya malaikat itu bil inhina, ihtiraman wa takriman li Adam, dengan menundukkan badan. Dengan menundukkan badan. Boten kok kepala, dahi diletakkan tempat sujud, boten. Dahi diletakkan di tempat sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari manusia ke manusia ngoten boten angsal. Pada ayahnya sendiri, pada ibunya sendiri mboten angsal.
kepala sampai sujud niku mboten asal. Kalau ada yang melakukan ya itu pelanggaran karena orang tidak paham. Tidak paham. Kalau sudah paham melakukan ya berdosa. Itu mboten asal. Enten krana duwe salah nggadahi kelepatan teng tiyang lintu matur ngoten minta maaf, taubat tidak akan mengulangi lagi, kemudian sujud di depannya. Tidak boleh. Sujud hanya kepada Allah. Kalau Nabi Adam, para malaikat sujud hanya menundukkan saja. Inhina, bukan langsung bawah. Kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Nah, apa iblis dari golongan malaikat? Mboten. Iblis bukan dari golongan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya. Sementara iblis diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Tetes benten. Yang diciptakan dari api, dari cahaya harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Menunjukkan Nabi Adam yang paling mulia. Terus iblis tidak mau sujud. Lam yakum minas sajidin. Iblis bukan dari golongan yang bersujud. Nah, iblis membangkang. Berani melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang namanya iblis niku pasti jelek. Malaikat ibadah terus, manusia macam-macam. Nggih, tentunya niki pun macam-macam. Gusti Allah nyiptakan manusia nggih supaya macam-macam dunya niki dadi maju. Lalek sedaya malaikat boten wonten musalla at-taubah. Buatan wonten bangunan-bangunan. Tidak ada jalan raya dan seterusnya. Orang butuh nih jalan raya. Buatan butuh nih omah kados manusia. Terus dengan diciptakannya manusia, wonten kemajuan-kemajuan. Soalnya manusia niki uteke kata. Pinter. Nggih mulai sing paling pinter sampai sing paling goblok nggih wonten, tapi nggih mulai sing paling pinter, cerdas, paling bagus luar biasa sampai sing paling rendah. Cara kasare sing paling keplek, sing paling lolak-lolok nggih wonten. Namine manusa. Terus iblis ditanya, "Kenapa kamu tidak termasuk yang bersujud? Apa yang mencegahmu untuk bersujud kepada Adam ketika aku memerintahmu?" Iblis menyombongkan diri, matur dumateng Allah, "Ana khairun minhu." Aku lebih bagus dari dia. Kau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah liat, mintin. Tentu saya enten tiyang kok sombong, merasa paling. Ini sifatnya iblis melebu tengah awak ini. Sifatnya iblis. Aku ya lebih apik timbang awakmu. Aku lebih pinter timbang awakmu. Aku lebih ngene-ngene timbang awakmu. Niku iblis. Gadai sifat iblis. Manusia tidak boleh menyombongkan diri. Karena setinggi-tinggi manusia pasti punya kekurangan. Kelebihan yang dimiliki sedikit, kekurangannya sangat banyak. Sak pinter-pinter tiyang enten gobloke. Kecuali manusia yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi. Para nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi dan para rasul itu maksum dan jogo saking kesalahan. Kalau sampai melakukan salah sedikit, langsung mendapat wahyu, mendapat pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lek manusia biasa ngeten iki nglakoni kekhilafan, ora ana sing ngelingne, nggih bleyar terus, menggok terus. Kedah enten ingkang ngemutaken.
Ketika diingatkan, ya harus mau menerima. Karena tidak ada yang sempurna. Suami diingatkan istri, istri diingatkan suami, warga diingatkan warga yang lain, diingatkan warga yang lain kok tetap mawon Pak RT turun tangan. Nggih. Pak RT turun tangan buatan cukup, Pak RW turun ila akhirih dan seterusnya. Nggih. Memang harus saling mengingatkan. Terus pas diingatkan buatan asal, nyapa awakmu ngelingne aku. Ini hak asasi. Jasa enake muni hak asasi. Karena tetangga yang lain juga punya hak. Sahabat-sahabat yang lain juga punya hak. Contoh, tiang hidup bertetangga dengan yang lain, ngoten-ngoten ngunekne nyanyian sak banter-bantere. 24 jam. 24 jam maneh. 2 jam wae tanggane wis sumpek ngrungokne, nggih kan? Sare napa? Orang hidup di dalam rumah ingin tenang, ada yang sedang mengerjakan pekerjaan, ada yang sedang beribadah, wonten sing lagi mikiraken napa tugase ila akhirih, diganggu kalih nyanyian sing buanter king tanggane kan ngisaaken. Arepe istirahat mboten saged, oso-oso sing lara jantung langsung mati niku. Nek duweni tangga sing ora apik iki tangga kok dadekne tangga lara jantung kabeh nggih. Terus iki lho nyanyian tak onekne ning omahku dhewe, tak onekne ning omahku tapi suarane ngeneki tangga kabeh. Jadi ya dengarkan sendiri, jangan mengganggu yang lain ila akhirih. Nggih. Banyaklah di masyarakat banyak hal-hal yang harus diperhatikan, jangan sampai mengganggu orang lain. Orang yang semaunya sendiri dan tidak benar niku mengikuti iblis, sombong. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dianggap iblis yang diciptakan dari api lebih mulia daripada yang diciptakan dari tanah. Api panas, ngadai sifat panas. Tanah niku adem, dingin, damel tandur saged. Tanah dikai bangunan purun, ditanduri jagung purun, ditanduri pohon purun, ditanduri padi purun, ditanduri wit-witan purun. Niku tanah. Sifatnya lembek, nok ngisor. Buah menghasilkan banyak. Lek geni kan boten. Tiang mara teng geni kabeh ya kobong. Sing mara ning geni kobong. Kecuali Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapat ismah, penjagaan dari Allah. Makanya tadi saya jelaskan para rasul itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibakar oleh musuhnya tapi oleh Allah diselamatkan. Tiang kadang muni, apa yang mungkin? Gusti Allah menghendaki mungkin. Tidak ada yang sulit kalau Allah menghendaki semuanya terjadi. Qala fahbid minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turun kamu iblis dari surga, metua teka swarga. Tidak pantas kamu menyombongkan diri di dalam surga. Swarga duduk panggonane wong sombong. Swarga panggonane wong sing lemes, lembek, akhlake bagus, imane bagus, tindak tanduke bagus. Surga tempat nikmat, indah, luas, menyenangkan, maka yang masuk ke dalamnya semuanya senang. Buatan mentang-mentang. Yang mentang-mentang kan medal. Disuruh keluar. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah kamu. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. As-saghirin. Fakhruj innaka minas saghirin. Az-zalilin. Al-haqirin. Yang hina dina. Qala Az-Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari mengatakan,
wa dzalika annahu lamma adhara al-istikbara albasahu Allahu dhilla was-sighar faman tawadha'a lillah rafa'ahu wa man takabbara 'ala Allah wada'ahu. Diambil dari hadis. Kata Imam Az-Zamakhsyari, yaitu ketika iblis menampakkan diri kesombongannya, maka diberi oleh Allah, disematkan pada badannya iblis kehinaan-kehinaan. Jadikan makhluk yang hina. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, maka diangkat oleh Allah. Dan barang siapa yang menyombongkan diri terhadap Allah, maka oleh Allah direndahkan. Wada'ahu. Niki nginggil wonten penjelasan tentang api dan tentang tanah. Kula wacane. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan, nazara al-la'inu ila asril unsur wa lam yanzur ila at-tashrifi wat ta'zim. Makhluk yang terkutuk, maksudnya iblis, melihat pada unsur awal dan dia tidak melihat kepada at-tashrif, penghormatan, wa ta'zim, tashrif, ta'zim, pemberian, penghormatan dan kehormatan. Wa huwa anna Allah khalaqa Adam biyadihi wa nafakha fihi min ruhihi, yaitu Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dan Allah meniupkan ruh ke dalamnya dengan mengutus malaikat. Wa qasa qiyasan fasidan fa akhta'a. Iblis mengkiaskan dengan kias yang rusak, maka kiasnya salah. Qabbahahu Allahu fi qiyasihi fi da'wahu. Kata Imam Ibnu Katsir, mudah-mudahan Allah menjelekkan dalam kiasnya iblis dan dalam pengakuannya. Annan nara asrafu minatin. Kata iblis ketika mengkiaskan, dia mengatakan api lebih mulia daripada tanah liat. Fa inna tina min sya'nihi ar-razanatu wal hilmu. Sesungguhnya tanah liat itu tabiatnya lembut, santun. Wan naro min sya'niha al-ihraqu. Sedangkan api itu keadaannya membakar. Watais, membakar, berkobar. Watin mahallun nabat wan numu waz ziyadah. Tanah liat tempatnya tumbuh-tumbuhan. An-numu, tumbuh dan berkembang. Waz ziyadah, dan bertambah. Wal islah, dan kebaikan. Wan naru, sedangkan api mahallul adab, tempatnya siksa. Walihada khana iblis unsurahu. Oleh karena itu iblis berkhianat terhadap unsur awalnya. Wa awrasahu al-halak wasyaqa wad-damar. Maka iblis itu mewariskan kerusakan, kehancuran dan celaka. Api mewariskan rusak, celaka, hancur. Iblis juga begitu. Nah, kalau tanah, ya ini wow, tumbuhan. Terus setelah tumbuh, an-numu, bertambah, berkembang. Waziyadah, bertambah. Wal islah, dan memberi kebaikan, kebagusan. Dengan tanah, panjenengan pengen buah nopo bisa. Pengen sayur nopo bisa. Pengen membangun rumah saged. Pengen buat jalan saged. Damel sing elek nuwun sewu, gawe got tanahnya nggih purun. Sehingga semuanya diterima oleh tanah. Niku lembek menerima santun. Saking apa apike tanah, sampai karepe menusoi pengen nak dhuwure tanah saklawase. Pengen urip umure dawa, pengen menguasai apa-apa ila akhir. Lek api kan boten, semua yang datang bakar. Ini datang dibakar. Ini datang habiskan. Niku lek geni yang rusak. Tanah boten.
Sampai menusone pengen tetep no tanah. Padahal tetep suwi nggih mboten enak nggih kan. Tetep suwi gak enak. Dikai umur tua loro kabeh tambah gak enak nggih. Enakan umur pendek sehat wal afiat istiqomah dalam ibadah iman Islam mati husnul khotimah lah enakan niku. Panjenengan ningali berita bisa tengkoran tiang-tiang sing lek kapundhut ditulis telah meninggal dengan tenang ditunggu Bapak di surga dalam umur 95 tahun. Lah iya 95 tahun sadurunge 15 tahun durung dewasa. 15 tahun sampai 95 berarti dia menjadi mukallaf 80 tahun, selama 80 tahun kafir terus. Ora ibadah terus nang Gusti Allah. Apa yang ngrasakne enak? Boten ngrasakne enak. Yang kalau panjenengan bisa merasakan enak itu kalau datang waktunya perintah Allah kita bisa melaksanakan. Datang waktu sholat bisa melaksanakan. Lek tiang diparingi iman, diparingi rajin ibadah, sak ngantuk-ngantuke, mireng azan, arepe turu dhisik niku nggih mboten enak. Mboten enak, wis tak sholat dhisik. Begitu mun manten sholat, pelong tilem langsung. Saged istirahat tenang. Lek mpun mireng siki adzan kurang 5 menit aku ngantuk tak turu dhisik. Mungkin sakit keturun tapi turu rasane pikiran boten enak. Soalnya merasa tasih nggadahi tanggungan. Nah, niku manusa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis diusir. Disuruh keluar dari surga. Menjadi makhluk yang hina. Tidak pantas kamu tinggal di surga. Tidak pantas orang sombong berada di surga. Nggih sakniki lek enten tiyang sombong niku panjenengan ningali nggih mboten pantes. Masyarakat ora oleh rasan-rasan kadangkala ya rasan-rasan. Nggih kan? Wong kok sombonge ngono, ya. Sombonge kaya ngono iku ge arepe piye ila akhirih. Terus iblis minta qala andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata andirni mugi ngakhiraken panjenengan hendaklah engkau menunda menangguhkan. Kiambae minta umur panjang, andirni tangguhkan umurku, tundalah umurku ila yaumi yub'atsun sampai manusia semua dibangkitkan. Berarti berilah aku umur sampai hari kiamat. Akhirnya apa dawuh Allah? Qala innaka minal mundharin. Allah dawuh sesungguhnya kamu iblis termasuk yang ditangguhkan. Kang den akhiraken. Terus iblis niku mboten wonten sing mati ngantos dinten kiamat. Nah, sementara lek Bani Adam niki nggih kapundhut. Ana umur 5 dina wis kapundhut, ana 20, ana 20, ana 40, ana 50 ila akhirih. Nggih. Lah iblis mboten. Terus dados iblis niku kathah sangat. Anake kathah urip terus, matine mungkin dinten kiamat. Tak dinten kiamat semuanya mati. Nggih. Karena ada tiupan malaikat langsung semua berjatuhan. Lek sakniki niki iblis gentayangan. Terus iblis bersumpah. Qala matur iblis, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Qala berkata iblis, fabima aghwaytani, moko demi barang kang nyasaraken panjenengan ing ingsun la aqudanna yakti temen bakal lungguh ingsun lahum marang Nabi Adam lan turunane hum itu mereka, bukan kepada Nabi Adam saja, kepada Adam dan anak cucunya dia akan duduk siratal mustaqim ing dalan panjenengan al mustaqim kan jejeg.
Maksudnya iblis bersumpah, sebab engkau menyesatkan aku ya Allah, maka aku akan tetap duduk menggoda anak cucu Adam di jalan yang lurus. Makanya tiang badai ngelampai saya, mau mengerjakan yang baik. Ini kali iblis digoda terus. Ya apa supaya orang terus nih. Terus digoda. Arbi sholat, tidak ada supaya abot. Yang belum beriman, aku wis tertarik ambek Islam, aku pengen mlebu Islam. Tapi manten-manten mboten mlebu-mlebu. Aku wis seru, wis pinter, wis ngerti ngene. Kabeh iku ternyata sing nyiptakne pancen Gusti Allah, kabeh butuhne pangerane namung Allah. Tapi kan iman mboten purun. Orang-orang barat banyak orang-orang yang pandai, yang pinter, sing goblok nggih kathah, tapi ilmuwan barat sing pinter-pinter karena di Al-Qur'an kitabnya orang Islam disebutkan begini, matur ngoten mereka meneliti. Ternyata membuahkan hasil. Dari akhir, setelah sampai akhir, mereka mengatakan bahwa ini semua ada kekuatan yang maha dahsyat yang menciptakannya. Dan itu adalah Tuhan. Tapi dikangkan iman teng Tuhan sing harus diyakini, mboten purun. Soalnya dereng mendapat hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus iblis sing goda terus. La aq'udanna lahum, sungguh pasti aku duduk, maksudnya duduk niku terus menggoda, mengganggu lahum kepada anak Adam dan anak cucunya siratal mustaqim, ke jalanmu yang lurus. Jalan Gusti Allah sing lurus. Niki fabi sababi ighwaika wa idlalika li la aq'udanna li adama wa dhurriyyatihi ala tariqil haqqi wa sabilin najati al musili lil jannati kama yaq'udu al qutta'u lis-sabilati. Maka sebab engkau menyesatkan aku, sungguh aku akan duduk menggoda Adam dan anak cucunya atas jalan yang hak, jalan keselamatan yang mengantar ke surga, seperti duduknya al-qutta'u lis-sabilati. Napa al-qutta'? Qutta' niku sing biasa begal teng dalan, ngerampok teng dalan. Nggih. Lek ngerampok teng griya niku as-sa'il. Tapi lek ngerampok teng dalan niku qati'ut thariq, kalau banyak qutta'. Asal artinya qati'ut thariq, wong kang megot dalan, orang yang memutus jalan. Ada orang lewat diganggu, ditembak, ngeten, dirampok, ila akhirih. Lah niku namanya al-qutta'. Tiap ada orang lewat dihadang. Ada orang lewat diganggu. Iblis sing ngoten, enten tiyang badhe berangkat ibadah diganggu. Lho panjenengan kok saged nyampe saking griya teng musala. Soale asal hidayah Allah, hidayahnya Allah kuat sehingga iblis kalah. Lek sing iblis menang, wis metu teko omah ngantuk, tak berangkat tak balik mana. Balik ke panggenane tilem. Tapi kuat imannya berangkat. Tapi sudah berangkat niku tasik diganggu kali iblis. Ya apa supaya lek salat lali. Ya apa supaya lek salat ora eling. Salat ora eling. Mulai Allahu Akbar, maos Fatihah amin, mantung-mantung lali. Loh, marah-marah imamnya kok wis salam, pirang rakaat iki mau. Nggih. Goda terus pokoknya, goda terus. Niku soalnya yang Mbak pun bersumpah di hadapan Allah. Terus godane dari mana? Summala atiyannahum min baini aidihim, yakti kari-kari nekani ingsun ing Adam lan turunane mim baini aidihim saking ngarepi
Adam lan turunane, wa min khalfihim lan saking burine Adam lan turunane, wa an aimanihim saking pira-pira tengene Adam lan anak putune, wa an syama'ilihim lan saking pira-pira kiwane Adam lan anak putune, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis kepada Allah, wala tajidu lan ora nemu sira aksarahum ing akeh-akeh Adam lan anak putune syakirin hale padha syukur kabeh. Kemudian sungguh aku akan mendatangi Adam dan anak cucunya dari depan mereka, dari belakang mereka, dari arah kanan, dari arah kiri, dan tidak kau dapati kebanyakan mereka bersyukur. Tidak didapati kebanyakan anak Adam bersyukur. Sing kathah niku mboten bersyukur. Nggih sakniki tirose penduduk dunya niku tirose sing Islam cuma 1/5. Sing Islam niku cuma 1/5. Andaikan penduduk dunya niku 7,5 miliar. Sing Islam pinten? Ya kira-kira 1 miliar lebih pinten 400 kurang. Nah, lebih 250. Nggih, sing ahli hitung-hitungan, sing ahli hitung-hitungan. Pokoke 1/5 nggih, 1/5. Dan 1/5 napa? Bisa dilihat Indonesia mayoritas muslim. Nggih. Saudi mayoritas muslim. Mesir ini kalau nggak salah yang Islam hanya 70 napa 60%. Boten kathah. Wong Mesir niku siyen nggih panggone Nabi Yusuf, nggih panggone Firaun. Panggone Nabi Musa Harun tapi ya ana Firaun, nggih kan. Nggih. Sampai zaman siyen niku tirose rencang-rencang teng Mesir, dugi teng Mesir, teng bandara niku ditulisi misluka kasir. Orang seperti kamu banyak. Orang seperti kamu banyak niku maksudnya apa? Lek ana wong pinter kok mlebu Mesir, merasa pinter. Mesir wong pinter akeh. Nggih. Terus lek merasa alim, ilmune paling akeh, ilmu agamane paling luas, Mesir panggonane. Lek merasa paling jahat, Mesir wonten paling jahat. Jasad Firaun ngantos sakniki tasih wonten. Arep apa? Nggih. Arep apa? Terus Mesir niku ya Mesir penduduknya Arab. Batin Arab saja enten suku Kiptiyah. Suku Kiptiyah ini termasuk sukune Fir'aunsian. Niku rata-rata agamane Kristen. Kristen ada Ustadz Doktor saking Mesir, beliau menceritakan tetangga saya non muslim. Saya waktu kecil ya bermain dengan anak-anak itu, memang tetangga. Oke, tonggone. Semua alim luar biasa. Imam Syafi'i meninggal di sana. Imam As-Suyuti lang kitabnya banyak hadis fikih, ilmu hadis, ilmu nahwu, kitabnya entah berapa ratus, tulisannya banyak sekali. Niku Mesir. Sampai sekarang kitab-kitab Arab yang perpustakaan tulisan tiang Mesir kathah sangat. Mulai dari yang paling istiqomah sampai yang paling liberal niku wonten. Pinter-pinter main tiangnya. Tapi lek panjenengan teng Israel wonge lebih pinter-pinter mana lebih pinter-pinter mana Yahudi. Tapi nggih wonten. Wong Israel Yahudine kuat nggih. Yahudine kuat ila akhirih. Dados iblis mengganggu dari depan, belakang, kanan, kiri. Sehingga kau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Akhirnya napa dawuh Allah? Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, ukhruj minha, metuwa sira saking swarga, keluarlah kamu dari surga, maz'uman dalam keadaan dimurkai oleh Allah, halijan bendoni, madhuran tur den dohaken, dijauhkan dari rahmat, disuruh keluar dari surga, dimurkai Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Makanya iblis itu makhluk yang la'anahullah, dikutuk oleh Allah. Karena sudah dikutuk, maka dia pasti melakukan yang buruk, tidak akan melakukan yang baik.
Makhluk kalau sudah dikutuk oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, pasti melakukan yang buruk. Terus laman tabi'aka, sungguh siapa saja yang mengikuti kamu iblis, minhum dari Adam dan anak cucunya, la amla'anna, pasti sungguh aku akan memenuhi. La niku sungguh, namanya lamul qasam, demi. La amla'a, memenuhi, nunnya nunut taukid, sungguh. Jadi demi sungguh atau sungguh-sungguh aku akan memenuhi jahannam, neraka jahannam, minkum, dari kamu semua iblis, ajmain, ya kamu seluruhnya. Awakmu kabeh wahai iblis, saanak putumu bakal memenuhi neraka jahannam dan orang-orang yang mengikuti kamu. Ngantos ayat 18 kriyen. Terus niki kisahnya tentang Adam, tentang iblis. Iblis diusir kalian Allah Subhanahu wa taala karena menyombongkan diri, membangkang, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, merasa paling baik. Kemudian setelah diusir dari surga, dia bersumpah minta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan. Dikabulkan oleh Allah, diberi umur panjang sampai hari kiamat. Makanya panjenengan tentunya ningali, lain tentu yang sombong niku biasa umure dawa. Lek ana wong sombong umure dawa nggih. Nggih wonten sing pendek nggih. Wong sombong ngeselne tanggane kok ora mati. Tapi orang yang merasa disakiti ndongakne mati nggih mboten angsal. Kudu napa dongane? Muga-muga wong iku diparingi tobat sampai Gusti Allah. Mboten kok wis wong iku bentang mati, wis mati dan wis. Mboten, Gusti Allah masih menciptakan lagi yang lain. Jadi intinya doa kita untuk siapa saja itu yang baik-baik. Itu yang sombong, doakan baik. Didoakan aja muga-muga wong ngono iku entuk paringi hidayah taufik karo Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapat hidayah taufik nanti jadi yang paling bagus. Contohnya kafir Makkah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang menyombongkan diri Sayyidina Umar. Begitu sudah masuk Islam, Masya Allah, kata Nabi, imannya yang paling kuat. Sahabat Umar sampai lewat tenggalan setane wedi. Sayyidina Umar lewat setan wedi. Awak-awakan lewat setane nunggu. Na'udzubillah min dzalik. Bakal ada sing kathah maca na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggih ben gak dicegat sampai setan niku. Terus banyak yang sombong. Abu Jahal sombong, akhirnya matinya terhina. Begitulah orang-orang yang sombong kepada yang lain dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah, taufik, rahmah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa istiqamah ibadah, dijauhkan dari yang tidak baik. Nggih. Saudara-saudara kita di Cianjur kenging musibah, mugi-mugi paringi sabar, mugi-mugi yang meninggal husnul khotimah, diampuni dosanya. Seakan ya gempa kok moro-moro kurbani kuada tirasi antara 10 detik ngantos 15 detik. Mboten ngantos setengah menit, mboten 10-15, antara 10 kali 15, seperlimanya menit nggih. Pun hancur, kathah yang meninggal banyak. Niku mengingatkan kita semua sing diparingi tenang, anteng, tentrem supaya ingat Allah. Insyaallah nek tasik kathah sing eling teng Gusti Allah, Gusti Allah maringi selamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.